semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya dalam mata pelajaran PPKN. Materi kita minggu lalu adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Kali ini kita akan masuk kepada bab selanjutnya. Kita akan membahas tentang sistem hukum yang ada di negara Indonesia. Adapun tujuan dari materi kita kali ini adalah menjelaskan seperti apa pengertian hukum, lalu menjelaskan seperti apa penggolongan atau klasifikasi hukum yang ada di negara kita. Oleh sebab itu, silakan saksikan tayangan materi berikut ini. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban dan keadilan. Beberapa ahli juga mendefinisikan dan mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum. 1. Immanuel Kant. Hukum merupakan pendapat Immanuel Kant, yaitu segala aturan yang dibatasi oleh hak orang lain, sehingga setiap orang wajib menghargai hak dan kewajiban orang lain. 2. Plato. Plato mengemukakan pendapatnya mengenai hukum, yaitu sebuah peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat, baik masyarakat dan pemerintah. 3. Profesor Dr. Van Kant. Pengertian hukum menurut Van Kant yaitu peraturan hidup secara menyeluruh yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum masyarakat. 4. Utrecht. Hukum merupakan pendapat Utrecht adalah himpunan atau kumpulan petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan yang mengatur ketertiban masyarakat dan harus dipatuhi. 5. Muhammad Amin. Menurut pendapat S. Muhammad Amin, hukum merupakan sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat dan menciptakan keamanan di lingkungan masyarakat. Karakteristik hukum. Adapun yang menjadi karakteristik hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. 2. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. Terdiri dari hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. Hukum terbagi menjadi 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis dibedakan atas dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.
Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. D. Berdasarkan waktu berlakunya, dibagi menjadi ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. 2. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. E. Berdasarkan cara mempertahankannya, dibagi menjadi 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. F. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. G. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. H. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata dan hukum perniagaan. Baiklah, silakan kalian lihat tugas hari ini. 1. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum. 2. Sebutkan apa yang menjadi karakteristik dari hukum. 3. Sebutkan penggolongan atau pengklasifikasian hukum. 4. Tuliskan penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Baiklah siswa-siswi sekalian, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa hukum itu merupakan aturan-aturan yang langsung dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang di suatu negara yang bersifat memaksa dan mengikat seluruh warga negaranya dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Adapun penggolongan hukum yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Terima kasih untuk hari ini. Persiapkan diri kalian untuk materi kita yang ada di minggu depan adalah tujuan hukum dan tata hukum di Indonesia. Lalu apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan dan masih kurang paham, silahkan bertanya jawab melalui Discord. Tetap jaga kesehatan kalian dan terima kasih.